Pemerintah sudah mengirim naskah akademik RUU Perampasan Aset dan Surat Presiden kepada DPR. Dalam suratnya, Presiden meminta RUU Perampasan Aset jadi prioritas untuk segera disahkan. Dan guna membahas hal tersebut, pemirsa, pagi ini kita telah terhubung dengan Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, dan Zainal Arifin Mohtar, Pakar Hukum Tata Negara UGM. Saya sapa, selamat pagi Mas Owi, Mas Uceng. Pagi. Selamat pagi, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Owi, Mas Uceng sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Mas Owi terlebih dahulu. Mas Owi, ketika naskah akademik dan juga surpres sudah masuk ke DPR, mekanisme pembahasannya seperti apa, Mas Owi? Ya, nanti ketika masa sidang DPR pada tanggal 16 Mei mulai masuk, surat yang disampaikan oleh Presiden akan disampaikan oleh pimpinan di rapat pimpinan dan juga di rapat paripurna. Nah, setelah itu akan dilakukan rapat badan musyawarah atau rapat konsultasi pengganti BAMUS untuk mengagendakan pembahasan surat dari Presiden tersebut. Apakah kemudian ditindaklanjuti melalui AKD yang ada, apakah komisi atau ke badan legislasi yang selama ini sering mendapatkan penugasan dalam penyusunan legislasi, atau panitia khusus atau pansus. Semuanya bergantung dari kesepakatan fraksi-fraksi AKD mana yang akan ditugaskan untuk membahas RUU perampasan aset tersebut. Setelah itu kemudian... Itu perbedaannya apa, Mas Awi, antara kalau di komisi, di balik, dan pansus itu sendiri perbedaannya apa? Secara prinsip sama saja, cuman kalau di komisi 3 yang di dalamnya memang membidangi masalah hukum. Tapi kalau di pansus itu bisa dari lintas komisi, tergantung penugasan dari fraksi, termasuk di badan legislasi itu juga tergantung penugasan fraksi, bisa saja tidak hanya teman-teman dari komisi yang membidangi hukum. Karena persoalan ini kan tidak ansih persoalan hukum. Jadi misalkan harus dilihat dari aspek sosialnya, terus norma agamanya dan semacamnya. Tapi tergantung itu pilihan dari kesepakatan pimpinan fraksi. Nah, setelah nanti ada penugasan AKD mana yang akan dibentuk, baru pimpinan AKD-nya itu bersurat kepada fraksi-fraksi untuk meminta daftar inventarisasi masalah DIM dari fraksi-fraksi. Nah, setelah DIM-nya terkumpul, maka kemudian akan dilakukan pembahasan antara DPR bersama pemerintah. Setidaknya begini, terkait dengan RUU perampasan aset ini, ada kemajuan memasukkan RUU perampasan aset ini menjadi prolegnas prioritas di tahun 2023. Yang mana sebelumnya sempat tidak masuk, bukan berarti kami menolak, tetapi slot yang tersedia dari usulan pemerintah itu melebihi kuota. Karena kita punya kesepakatan antara pemerintah dan DPR setiap tahunnya berapa slot yang dialokasikan RUU usulan dari pemerintah. Kemarin kan RUU IKN sudah selesai, RUU Cipta Kerja sudah selesai, itu kan usulan pemerintah semua. Maka kemudian yang perampasan aset bisa masuk. Seperti itu kira-kira produksinya. Baik, saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau saya membaca surat Presiden yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, ada beberapa diksi yang digunakan begini, mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Mas Uceng, Anda melihat RUU perampasan aset ini sedemikian urgent-kah untuk segera disahkan melihat realita terkini di Indonesia? Saya kira iya ya, karena sekian lama kan sebenarnya sudah kita bicarakan soal urgensi undang-undang perampasan aset atau undang-undang sejenis. Bahkan kalau kita lihat dokumen yang beredar, itu kira-kira dari 2010 sebenarnya pembicaraan mengenai undang-undang perampasan aset atau undang-undang sejenis. Nah, memang nasibnya yang barangkali tidak terlalu baik karena hampir memakan waktu 13 tahun dari bolak-balik pembahasannya, tapi kemudian tidak kunjung mendapatkan titik terang. Nah, saya kira hari ini titik terangnya sudah ada. Artinya dari Presiden sudah dilemparkan kepada DPR, sudah dimasukkan dalam daftar prioritas, sudah dimasukkan dalam pembahasan yang harus diselesaikan di tahun 2023. Nah, saya kira percepatannya yang harus dilakukan. Percepatan dalam artian begini, pembahasannya harus segera didorong, tetapi dipikirkan dengan detail substansinya. Karena biar bagaimanapun saya kira undang-undang
bukan soalan seberapa cepat kita menyelesaikan, tapi seberapa baik kita menyelesaikan. Dan tentu saja undang-undang sepenting undang-undang sepenting perampasan aset tentu harus dibicarakan substansinya. Saya cara contoh sederhananya saja, misalnya aset yang mau dirampas itu jenisnya apa aja sih? Bagaimana cara merampasnya? Bagaimana prosesnya? Siapa yang mengajukan perampasan? Bagaimana ruang lingkupnya? Bagaimana mengelolanya? Itu banyak sekali perdebatan substansi yang mungkin harus dilakukan, pengayaan wacana yang harus dilakukan. Makanya saya setuju tadi dengan Mas Baitowi dan penjelasannya bahwa memang pada akhirnya harus dibicarakan dengan detail apakah itu akan di alat kelengkapan dewan mana yang akan diserahkan untuk melakukan pembahasan dan menyiapkan surat dari Presiden yang dilemparkan kepada DPR. Baik. Kembali saya ke Mas Awi. Mas Awi, di sisi satu Presiden Jokowi ini meminta supaya ini bisa segera cepat disahkan karena melihat urgensinya begitu mendesak ya. Tetapi di sisi lain tadi Mas Uceng mengatakan ini betul mendesak tapi harus hati-hati ketika membahas soal substansi. Nah ini ketika antara kecepatan dengan aspek kehati-hatian ini nanti bagaimana kerja di DPR, Mas Awi? Ya, saya kira setiap undang-undang itu aspek kualitas itu sangat perlu diperhatikan. Kita merujuk misalkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan RUU itu harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Tentu nanti DPR akan memperhatikan itu, meminta masukan dari sejumlah pihak terkait dengan norma dari RUU ini supaya nanti jelas. Contoh misalkan begini, perlu kehati-hatian. Tidak semua misalkan ada pihak ketiga yang berkaitan bisnis dengan pelaku koruptor, tiba-tiba asetnya juga disita. Kan tidak serta-merta harus disita. Misalkan nih, si A, saya punya join bisnis dengan si A, pelaku korupsi misalkan. Sementara bisnis saya dengan si A itu bisnis normal saja, tidak ada kaitan dengan kasus. Tiba-tiba saya sebagai pihak ketiga, aset saya tiba-tiba disita. Kan nggak bisa juga seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu harus didetailkan juga disinkronkan dengan undang-undang sejenis tadi yang sudah dipaparkan oleh Metro TV. Bagus juga itu sudah ada 3 undang-undang yang bersinggungan. Tentu tidak boleh tumpang tindih satu sama lain, harus ada sinkronisasi terhadap pengaturan-pengaturan mengenai hal ini gitu. Nah, tentu atensi dari pemerintah, kami sebagai partai koalisi pemerintah juga tentu akan memperhatikan hal itu. Tapi begini, di tahun 2023 ini kita, mohon maaf, saya sebagai politisi juga harus menyampaikan apa adanya. Tahun 2023 ini anggota DPR pasti akan disibukkan oleh persiapan menuju 2024. Karena pemilunya dimajukan. Kalau 2019 itu pemilunya masih April. Hari ini, tahun ini pemilunya itu Februari 2024. Yang jelas ke depan banyak waktu tersita. Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengulur-ngulur pembahasan ini. Yang kita khawatirkan nanti ketika melakukan pembahasan, ini persoalan quorum dari aspek rapat itu kan juga berpengaruh gitu. Iya, betul. Baik, Mas Awi, kalau beberapa waktu lalu kita ingat ada salah satu anggota DPR RI begitu ya, Bambang Pacul dari PDIP mengatakan bahwa soal perampasan aset ini anggota DPR sebenarnya siap-siap saja kok untuk membantu, membahas dan bahkan mengesahkan. Tetapi dikatakan ini lobby-lobbynya ke ketum parpol begitu. Ini fungsi dari teman-teman di DPR seperti apa nanti, Mas Awi? Ya, Korea-Korea itu yang dimaksudkan. Jadi gini, fraksi di DPR itu merupakan alat perjuangan kepanjangan tangan dari partai politik. Semua pimpinan partai yang menentukan. Kita sudah lihat kemarin ketika Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum parpol anggota koalisi, kita nggak tahu persis apa yang dibicarakan di dalam, tetapi informasi yang berkembang banyak berbicara mengenai masa depan Indonesia dan seterusnya. Meskipun kemudian diplesetkan ada yang urusan Pilpres 2024. Nah, barangkali dalam pertemuan itu juga Presiden menekankan, meskipun ini perlu dikonfirmasi ulang gitu kan, tapi setidaknya 6 anggota koalisi kan sudah dikonsolidasi oleh pemerintah, oleh Presiden dalam hal ini. Saya kira Presiden kalau sudah melakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai, itu jalannya di DPR lebih mudah.
Sekali lagi karena di DPR ini merupakan kepanjangan tangan dari partai politik. Nah, itu nggak bisa dihilangkan karena di MD3 juga disebutkan begitu, termasuk di ADART masing-masing partai juga menyebutkan seperti itu. Oke, berarti Anda berharap juga pertemuan kemarin di Istana dengan 6 parpol salah satunya membahas dan melobi soal RUU perampasan aset ini ya Mas Awi ya? Supaya lebih Ya gampang nanti harapannya di seperti DPR. itu, cuman saya kan nggak ikut pertemuannya gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, saya baca tuh di naskah akademiknya, salah satu di bagiannya mengatakan bahwa perampasan aset kalau dilakukan secara pidana ini seringkali muncul persoalan begitu Mas Uceng, sehingga didorong untuk penggunaan mekanisme perdata terhadap bendanya itu. Sehingga ini tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Ini bagaimana sudut pandang dari Mas Uceng terkait hal ini? Tapi ditahan dulu Mas Uceng, kita akan jeda sejenak. Mas Uceng dan Mas Awi, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya lanjutkan perbincangan pada pagi hari ini bersama dengan Mas Uceng, pakar hukum tata negara UGM dan juga Wakil Ketua Balik DPR RI, Mas Ahmad Baidowi. Mas Uceng, soal pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya, ketika perampasan aset dilihat dari perspektif pidana seringkali memunculkan persoalan dan didorong menggunakan sistem perdata di mana ini tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Bagaimana sudut pandang dari Mas Uceng? Ya, saya kira sebenarnya banyak pilihan ya, banyak pilihan bagaimana untuk melakukan sebuah upaya perampasan aset. Tetapi apapun itu yang harus dibicarakan adalah mekanisme teknis serta apa jenis barang yang akan dirampas. Saya kasih contoh sederhana begini. Misalnya ketika terjadi tindak pidana berkaitan tertentu dan akan dirampas, pelakunya misalnya perusahaan, korporasi, ada pimpinannya, maka misalnya apa yang mau dirampas? Apakah gedungnya yang mau dirampas, ataukah apakah sahamnya yang mau dirampas? Kalau gedungnya yang dirampas, itu bisa berakibat yang tidak terlalu baik, misalnya untuk kesehatan perusahaannya, lalu kemudian perusahaan-perusahaan lain yang ada nyewa di situ, itu bisa mengganggu tuh, ya, termasuk bisa menjatuhkan menjatuhkan sahamnya dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya sahamnya yang dirampas, maka bagaimana pengelolaannya? Siapa yang akan mengelola? Kalau hanya gedung yang kita rampas kan sederhana. Dimasukkan, ditaruh, ditempel bahwa ini disita, dirampas, lalu kemudian gedungnya dikasih ke lembaga yang bisa pegang mengelola gedung. Tapi kalau misalnya jenisnya aset, jenisnya adalah saham, siapa yang akan mengelolanya? Supaya dia tidak makin jatuh. Karena kalau kita rampas sahamnya, lalu kemudian terpengaruh, bursa sahamnya bisa jatuh, harga sahamnya bisa jatuh, kita malah rugi melakukan perampasan. Nah, itu menunjukkan betapa sebenarnya tidak sederhananya tuh kalau mau melakukan perampasan aset, termasuk di tingkat apanya yang mau dirampas, pengelolaannya melalui apa, dan lembaga yang akan menangani supaya dia tidak jatuh itu kayak apa. Nah, saya mau bilang begini, pilihan-pilihan itu tentu saja adalah pilihan-pilihan yang berbasis pada kepentingan. Apa sebenarnya yang dituju oleh oleh Republik ini ketika mengatur soal perampasan aset. Nah, dan misalnya bagaimana melibatkan kelegoan semua partai-partai, saya kira itu memang penting untuk dibicarakan. Karena saya mengatakan begini, apa yang dikatakan Pak Bambang Pacul misalnya dulu itu tidak sepenuhnya keliru sebenarnya. Tidak sepenuhnya keliru ya. Tidak sepenuhnya keliru dalam artian ya di dalam sebuah sistem kepartaian memang ada yang namanya disiplin partai kan. Oke, baik. Disiplin partai itu bagaimana partai mengatur ke bawah supaya anggotanya itu setuju dengan apa yang digariskan oleh partai berdasarkan pemikiran ideologi partai. Nah, yang bahaya adalah kalau partai menggariskan sesuatu yang koruptif gitu, bahwa sesuatu yang koruptif harus dipertahankan. Tapi kalau bicara soal disiplin partai, apa pandangan partai berdasarkan ideologi partai, saya kira itu adalah bagian yang memang penting untuk dibicarakan. Dan terakhir Mas, saya kira begini, kalau kita belajar dari riset yang pernah dilakukan di Amerika oleh salah seorang penulis disertasi, dia itu memperlihatkan relasi antara lamanya sebuah undang-undang bisa bertahan dengan
sejauh mana dia dibicarakan dan seberapa luas dia dibicarakan. Semakin baik pembicaraan, semakin luas pembicaraan, semakin banyak pihak yang dilibatkan. Tadi yang kata Mas Baidowi adalah partisipasi bermakna. Itu biasanya usia undang-undangnya itu akan makan jauh lebih baik. Usia undang-undangnya bertahan itu akan jauh lebih kuat dibanding undang-undang yang tidak mendengarkan publik dengan baik, tidak membahas secara keseluruhan, tidak melibatkan stakeholder begitu banyak, dan tidak melibatkan partai-partai dengan semua pandangannya secara lebih luas. Nah, saya kira itu sebabnya tadi saya tekankan di awal bahwa aspek kecepatan harus diimbangi dengan aspek kualitas dan substansi. Karena jika tidak, saya khawatir kemudian undang-undang itu menjadi undang-undang yang ala kadarnya kita punya, tapi kemudian penegakannya dan penguatannya itu minim. Ya, cepat saja tidak cukup, tapi juga harus tepat, begitu ya, cepat dan tepat. Mas Awi, menarik tadi pernyataan Mas Uceng bahwa salah satu substansi mendetail yang harus diperbincangkan dengan sangat hati-hati adalah bagaimana cara merampasnya dan juga apa yang dirampas, begitu ya. Memang mungkin sekarang DPR masih belum membahas terlalu detail terkait dengan hal ini, tapi saya ingin mendapat perspektif dari Mas Awi soal hal ini. Kira-kira gambaran umumnya nih Mas Awi, dari perspektif Mas Awi, kira-kira seperti apa nanti yang akan dilakukan begitu substansinya terkait dengan cara dan apa yang dirampas ini? Ya, kita punya case ya, ini bisa jadi menjadi rujukan meskipun tidak apple to apple ya. Bagaimana status harta yang sementara disita itu dirampas lah, tetapi kemudian itu tidak terbukti menjadi bagian dari tindak pidana. Ambil contoh, kan kasihan juga Pak Lukman Hakim Saifuddin saat Menteri Agama kemarin ada kasus jual beli jabatan, itu kan di lacinya ditemukan sejumlah uang itu. Nah, sementara kasusnya sudah lama ingkrah, tetapi statusnya baru kelar 4 tahun kemudian. Nah, sementara dia, tanda kutip kan dirampas, tanda kutip dirampas, disita lah. Disita itu bahasa lain lah saya kira. Kalau dirampas mungkin yang... Nah, ini kan dalam jangka 4 tahun itu, orang seperti Pak Lukman Hakim Saifuddin yang kita tahu dia memiliki integritas yang kuat, harus tersandra gara-gara itu. Itu satu hal. Yang lain pun, apa yang dielaborasi oleh Mas Uceng tadi itu benar. Dan kita tentu akan menjadi perhatian bagi kita. Maka dalam pembahasannya ini kita mesti hati-hati. Jadi tidak sekedar bahwa undang-undang ini harus jadi, tapi nanti ada sesuatu yang gebiah uyah gitu, seperti yang saya ilustrasikan di awal tadi. Semua perlu prinsip kehati-hatian. Saya sepakat yang namanya tindak pidana korupsi itu harus ada punishment yang kuat. Di antaranya memiskinkan koruptor, itu saya sepakat gitu. Tetapi jangan sampai orang-orang yang tidak terlibat, tidak ada berkaitan karena misalkan berteman baik, punya hubungan bisnis, itu juga disasar juga. Itu kasihan juga. Karena akan mematikan, tadi disampaikan mematikan iklim usaha mereka. Nah, sampai saat ini dari DPR kami belum membaca, karena kita belum mendapatkan draft resminya dari Kesekjenan, karena surat memang belum dibagikan kepada pimpinan, tetapi setidaknya dari kisi-kisi yang ada itu kita sudah bisa meraba-raba niat utamanya itu seperti apa. Ya, saya tadi hal yang patut kami pertimbangkan, harus direnungkan, jangan sampai undang-undang ini sekedar ada. Pokoknya ini ada, tetapi dalamnya ada yang keropos, ataupun terlalu melebar, dan seterusnya. Jangan sampai jadi macan ompong ya Mas Awi ya? Nah kira-kira begitulah. Meskipun ini tidak mudah, tetapi kalau kita tidak memulai, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita jangan lupakan nasib kita ke depan gitu. Saya ke Mas Uceng, singkat saja Mas Uceng, di perampasan aset ini, RUU perampasan aset, apa yang Anda usulkan? Apakah juga nanti aset-aset yang dirampas ini hanya aset-aset merupakan hasil korupsi yang didalami, yang sedang disidik begitu, atau juga mungkin bisa melebar ke aset-aset yang lain yang mungkin ini tidak masuk akal begitu untuk dimiliki? Mas Uceng, singkat saja. Sederhananya begini ya, kalau undang-undang perampasan aset itu sebenarnya pasti tidak sekedar korupsi, karena dia ada berbagai jenis tindak pidana sebenarnya yang sangat mungkin melibatkan aset yang sangat besar. Misalnya adalah perdagangan narkoba, lalu kemudian misalnya adalah
tindak pidana perdagangan orang dan lain-lain sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya tindak pidana yang kemungkinan asetnya itu akan sangat besar. Nah, saya kira perampasan aset tidak sebenarnya harusnya tidak ditujukan sekedar hanya untuk korupsi, walaupun korupsi tentu adalah bagian yang penting. Maka semua jenis tindak pidana yang memungkinkan untuk di ujungnya ada perampasan aset itu harus pasti dilakukan. Tapi lagi-lagi saya kira ini adalah pembicaraan yang harus dilakukan secara mendalam. Kalau di draft yang beredar itu kan sudah dikatakan tuh bahwa jenis tindak pidana yang berkaitan lalu kemudian bisa dirampas. Tapi seberapa jauh itu yang saya bilang tadi, apa yang sebenarnya kita inginkan dari undang-undang perampasan aset ini? Seberapa luas, seberapa jauh, seberapa ketat dan lain-lain sebagainya. Dan harus memang dibicarakan secara mendetail karena betul ini tinggal beberapa bulan lagi sebenarnya waktu efektifnya. Karena teman-teman di DPR pasti sudah harus ke dapil, sudah harus kemana, karena daftar sudah keluar, pemilu sudah bersedia, bahkan mesin sebenarnya sudah harus dinyalakan. Harus segera dibahas. Mohon maaf Mas Uceng karena waktu kita terbatas. Ini harus segera dibahas dan jangan sampai ini melupakan hal-hal yang detail. Cepat boleh, tapi juga harus tepat. Terima kasih Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara UGM, dan Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balik DPR RI, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.